Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 6. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita flashback pada 1000 tahun yang lalu. Di sebuah pedesaan ada seorang bocah lelaki yang mengalami nasib buruk pada seluruh keluarganya, di mana pada saat itu telah terjadi perampokan. Rumahnya pun dibakar. Ayah, ibu, dan adiknya dibunuh oleh bandit-bandit yang melakukan perampokan itu. Kejadian itu membuat sang bocah tidak percaya bahwa keluarganya akan mengalami nasib buruk seperti ini. Tatapan matanya pun kosong karena penuh dengan tekanan. Tidak lama setelah itu datanglah ketua klan sekte besar terpencil, yaitu si Pak Tua leluhur simbol melahap. Namun kedatangannya itu terlambat dan tidak bisa menyelamatkan keluarga si bocah lelaki itu. Meskipun Pak Tua simbol leluhur berhasil membunuh bandit yang tertinggal, namun itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan keluarga bocah lelaki itu. Pak Tua juga mengatakan jika kemungkinan rekan dari bandit-bandit yang berhasil kabur akan kembali lagi ke tempat ini. Demi keselamatan si bocah, Pak Tua pun mengajaknya untuk tinggal bersama. Namun bocah lelaki itu tidak merespon kata-kata dari Pak Tua simbol melahap. Hal ini membuat Pak Tua itu merasa bahwa si bocah lelaki benar-benar terpukul dengan keadaan ini. Pak Tua itu kemudian memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pemimpin klan besar terpencil. Semua orang mungkin menganggap dia sebagai titisan dewa, dan pertemuan ini adalah sebuah takdir. Pak Tua itu pun mengatakan jika dirinya saat ini masih membutuhkan seorang murid dan mengajak bocah lelaki itu untuk ikut ke klan besar terpencil. Dengan tinggal di sana, dia akan aman dari para bandit-bandit jahat itu. Namun si bocah tetap tidak merespon. Hal ini membuat Pak Tua bingung harus membujuk dengan cara apa lagi. Tiba-tiba si bocah itu pun berkata, "Ayah, ibu, adik, semuanya telah tewas. Sekarang tinggal aku seorang diri. Jadi untuk apa aku hidup?" Mendengar ucapan dari si bocah, Pak Tua pun berkata di dalam hatinya, apakah ini benar-benar akhir dari hidup bocah lelaki itu? Pak Tua yang merasa bahwa si bocah itu tidak memiliki semangat hidup, kemudian dia berkata, jika batinnya hidup, kesuburan akan mengikutinya. Jika batinnya mati, jiwanya akan layu. Mereka yang memiliki batin yang tidak bernyawa, langit sekalipun tidak akan bisa menolongnya. Bagi kultivator seperti kami, kehidupan orang-orang bagikan hembusan asap. Selamatkan dia sekali dan biarkan dia hidup. Tapi aku tidak bisa terus menyelamatkan selama sisa hidupnya. Itu semua tergantung padanya sekarang. Kehidupan seseorang dimulai dan berakhir dengan sendirinya, penuh dengan kebaikan dan juga kebencian, namun tidak pernah mencapai kesuksesan. Lalu untuk apa kita hidup? Semua itu tergantung pada keputusan dan juga jalanmu sendiri. Setelah itu Pak Tua pun pergi dan meninggalkan si bocah lelaki itu sendirian di tempat ini, supaya dia merenungkan nasibnya sendiri, apakah dia akan memilih untuk bertahan hidup ataukah memilih untuk mati. 8 tahun kemudian di klan besar terpencil, Pak Tua sedang membaca buku saat ini. Namun ada salah satu muridnya datang melapor bahwa ada seseorang lelaki yang ingin bertemu dengannya. Dia mengatakan bahwa ketua klan pernah menyelamatkannya beberapa tahun yang lalu. Namun murid senior malah menyuruh si pelapor untuk mengusir saja orang itu dan tidak perlu merepotkan ketua klan. Tiba-tiba si pelapor berkata bahwa dia sudah menolaknya berkali-kali. Namun pemuda itu tetap tidak mau pergi dan dia sudah menunggu selama lebih dari 1 tahun. Hal ini sontak membuat kaget Pak Tua simbol leluhur. Dan dia menyuruh pelapor itu untuk membawa masuk sang pemuda. Yang pada akhirnya si pemuda pun masuk ke ruangan ketua klan dan langsung memberikannya hormat.
Pemuda itu pun kemudian berterima kasih karena 8 tahun yang lalu pernah diselamatkan oleh ketua klan dan memberinya sebuah nasihat. Dari nasihat itulah pikirannya menjadi terbuka dan memilih untuk bertahan hidup, yang pada akhirnya dia memutuskan untuk berlatih seni bela diri selama 7 tahun. Dan sekarang dia sudah berhasil membunuh semua bandit yang telah mencelakai keluarganya. Dendam yang dia tahan telah terbalaskan, namun dia belum membalas kebaikan dari ketua klan. Mendengar ucapan dari pemuda itu, ketua klan pun tahu jika pemuda di depannya ini ternyata adalah bocah yang dia selamatkan 8 tahun yang lalu. Ketua klan pun kemudian menyuruhnya untuk berdiri. Pemuda itu pun berdiri dan mengatakan, jika bukan karena pertolongan dan juga nasihat dari ketua klan, dia pasti sudah mati bersama dengan keluarganya dan tidak bisa menguburkan jasad mereka, serta tidak bisa membalas dendam dengan tangannya sendiri. Kebaikan dari sang ketua dianggap besar oleh sang pemuda itu. Bahkan dia tidak akan bisa membayar kebaikan itu, meski dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dia lalu berkata, "Saya adalah Tangpu, bersedia melayani pemimpin klan selama sisa hidup saya." Senior yang rese pun berteriak bahwa Tangpu tidak perlu bermimpi. Memangnya dia itu siapa? Mau masuk ke klan besar terpencil ini? Dan tiba-tiba saja ketua klan pun tertawa kemudian mengangkat Tangpu sebagai muridnya. Dia pun merasa senang karena Tangpu bisa memahami kata-kata yang dia ucapkan waktu itu. Dan sekarang Tangpu sah menjadi murid dari Pak Tua leluhur simbol pelahap, sekaligus ketua klan besar terpencil itu. Tangpu kemudian berterima kasih dan tidak akan pernah melupakan apa yang diajarkan oleh gurunya itu. 10 tahun kemudian di klan besar terpencil telah terjadi penyerangan oleh sekumpulan makhluk aneh. Mereka pun berhasil membunuh sebagian besar murid dari sekte besar terpencil. Tangpu yang khawatir dengan gurunya pun berlari mencari ke ruangannya, yang ternyata sang guru masih ada di ruangan itu dan tidak mau pergi untuk menyelamatkan diri. Tangpu bertanya, kenapa guru masih berada di tempat ini? Sang guru pun hanya menoleh dan tersenyum. Kemudian Tangpu melapor bahwa kali ini ada iblis yang tidak dikenal kembali menyerang, yang bahkan membuat para kultivator terkuat sekalipun tewas di tangan mereka. Sang guru kemudian bertanya, kenapa Tangpu masih ada di sini? Karena sebelumnya dia memerintahkan Tangpu untuk kabur dan menyelamatkan para murid junior secara rahasia. Tangpu menjawab bahwa dirinya sudah menyuruh tetua ketiga untuk menggantikannya. Tangpu yang khawatir dengan gurunya karena masih terluka akibat pertarungan dengan para iblis pun kali ini kembali adalah untuk melindungi sang guru. Sang guru pun senang dengan murid kesayangannya itu, dan dia berkata bahwa kelak Tangpu akan menjadi bintang yang paling bersinar. Tapi untuk urusan penyerangan iblis kali ini benar-benar berbeda dengan iblis yang pernah dia lawan sebelumnya. Karena pada saat ini pihak iblis telah mengirimkan 3 iblis tingkat kaisar untuk menyerang secara bersamaan. Meskipun sang guru memiliki batu simbol pelahap, dia masih saja akan tetap kalah. Yang bahkan seorang di level nirwana sekalipun hanya seperti serangga di mata mereka. Dan kebanyakan mereka adalah murid dari klan besar terpencil ini. Pembantaian terhadap dunia ini benar-benar kacau, dan sebagian besar murid klan banyak yang mati. Jika dunia ini tidak dilindungi oleh para murid klan besar terpencil, maka para iblis itu bisa melakukan pembantaian tanpa hambatan. Kedatangan mereka kali ini benar-benar akan memusnahkan klan besar terpencil sampai ke akarnya. Demi menyelamatkan klan ini dari kehancuran total, sang guru berharap Tangpu bisa melarikan diri dan melanjutkan warisan klan ini di masa depan.
Namun Tangpu yang sudah berjanji untuk melindungi gurunya, meski harus mengorbankan nyawanya sendiri, dia tetap kekeh dan tidak mau pergi dari tempat ini. Sang guru pun sudah tahu jika Tangpu akan menjawab seperti itu. Dia kemudian bertanya tentang keadaan saat ini dari para murid junior yang disuruh untuk kabur. Tangpu kemudian melihat plakat jiwa milik tetua ketiga. Namun tiba-tiba plakat jiwa itu hancur menjadi debu, di mana hal ini adalah pertanda kematian. Yang pada akhirnya plakat jiwa milik semua murid junior ikut menyusul pecah satu persatu. Hal ini membuat Tangpu benar-benar panik, karena semua murid junior juga telah tewas. Mereka semua telah ditemukan oleh para iblis dan tidak ada satupun yang selamat dari pembantaian. Mendengar hal itu, membuat sang guru menjadi gemetaran, karena pada akhirnya ketakutannya pun terjadi. Klan besar terpencil akan benar-benar musnah di tangan para iblis. Sang guru pun marah dan dia akan pergi bertarung dengan para iblis itu. Namun Tangpu memberikan usul, demi menyelamatkan klan dari kehancuran total, sang guru harus tetap hidup dan lebih baik kabur saja. Jika kondisi gurunya sudah pulih total, maka dia bisa kembali untuk balas dendam. Karena satu orang yang hidup akan lebih baik daripada semuanya mati. Hal ini seperti yang dikatakan gurunya pada Tangpu saat mereka bertemu untuk pertama kali. Sang guru pun menjawab bahwa keadaan dulu dan saat ini sangat berbeda. Namun Tangpu masih menganggap bahwa itu tidak ada bedanya sama sekali. Selama gurunya masih hidup, maka klan besar terpencil tidak akan pernah runtuh. Dia kemudian menyuruh gurunya untuk memikirkan hal ini. Namun jika sang guru masih tetap ingin bertarung, maka Tangpu juga akan turun tangan dan bertarung bersama gurunya. Sang guru pun kali ini tersenyum karena Tangpu sudah berani menceramahi gurunya sendiri. Namun Tangpu tidak bermaksud demikian. Dia hanya ingin menguraikan apa yang sudah dia pelajari dari gurunya selama ini. Tangpu masih memohon supaya gurunya tetap bertahan hidup, karena dia tidak mau memori lama terulang kembali, di mana semua orang yang dia sayangi harus mati di depan matanya. Sang guru pun mengerti maksud dari Tangpu. Jika dia tidak pergi, maka muridnya itu juga tidak akan pergi. Dan kini sang guru pun mengatakan bahwa dia akan mundur kali ini. Mendengar kata-kata gurunya itu membuat Tangpu senang, karena pada akhirnya gurunya tidak harus mati di tangan para iblis. Sang guru kemudian berkata bahwa sepertinya gerbang barat lebih aman. Tangpu kemudian membalik badannya untuk mengajak sang guru pergi menuju ke gerbang barat. Namun tiba-tiba saja sang guru secara diam-diam mengeluarkan teknik segel pelahap di belakang Tangpu. Hal ini membuat Tangpu sangat kaget dengan apa yang dilakukan oleh gurunya. Sambil terus mengeluarkan segel itu pada tubuh Tangpu, sang guru pun berkata, "Tangpu, jika aku bukan siapa-siapa, aku pasti sudah melarikan diri. Namun aku adalah pemimpin dari klan besar terpencil. Jika aku juga melarikan diri, lalu siapa yang akan melindungi nyawa yang tinggal di negeri ini? Itu sebabnya dulu dan sekarang berbeda." Kata-kata gurunya itu membuat Tangpu sadar bahwa sang guru akan tetap tinggal di tempat ini untuk melakukan pertarungan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah nasib dari sang guru simbol pelahap? Dan apa yang akan terjadi pada Tangpu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 7. Oke lah, nggak usah caci-cat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih tentang obrolan antara Tangpu dan juga gurunya. Kali ini Tangpu panik karena sang guru telah memutuskan untuk bertarung. Padahal kondisi tubuhnya masih terluka karena pertarungan sebelumnya. Namun sang guru tidak mempermasalahkan akan hal itu, karena dia memiliki kekuatan Yuan ribuan tahun, ditambah memiliki batu simbol yang melahap. Dia yakin bahwa dirinya bisa membunuh satu atau dua Raja Yimo itu, meskipun kemungkinannya sangat kecil.
Tangpu yang mengetahui hal ini pun semakin panik, karena keputusan gurunya ini akan membuat roh reinkarnasi dirinya sendiri menjadi hancur, dan pengorbanan itu terlalu besar untuk dilakukan. Namun sang guru mengatakan bahwa pengorbanannya tidaklah besar. Dia telah hidup selama ribuan tahun, juga telah memiliki banyak pengalaman, baik itu kekalahan maupun kemenangan. Namun hidup dan mati, sedih karena berpisah dan senang karena bisa berkumpul adalah pengalaman yang paling berharga untuk diingat. Sang guru pun puas dan bersyukur berkat adanya bunga-bunga, rerumputan, pepohonan, serta makhluk yang hidup di tempat ini. Dan dia akan merasa sedih jika semua itu dihancurkan oleh iblis Yimo, yang pada akhirnya hidup tanpa hal-hal indah ini hanyalah akan menjadikan seseorang bagikan seekor anjing. Setelah mendengar kata-kata gurunya, Tangpu memohon agar dia diperbolehkan membantu sang guru. Namun sang guru pun menolaknya, dan dia mengatakan bahwa Tangpu adalah bagian dari hal indah itu yang harus dia lindungi. Sebenarnya sang guru akan menjadikan Tangpu sebagai pewaris dirinya, namun insiden penyerangan Yimo ini telah merubah segalanya, dan mungkin mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi. Sang guru berharap Tangpu tetap hidup, karena dia masih muda dan jalannya masih panjang. Dengan begitu mungkin di masa depan Tangpu akan bisa memenuhi harapan dari sang guru, dan klan besar terpencil ini tidak akan pernah bisa dihancurkan. Tiba-tiba sang guru menyelesaikan segel untuk Tangpu. Dia pun berteriak memohon agar gurunya tidak melakukan hal ini. Dan dalam sekejap, kesadaran Tangpu pun menjadi gelap gulita. Sang guru bertekad melawan Yimo dan terjadilah ledakan di klan besar terpencil. Beberapa dekade kemudian semuanya hanya terlihat seperti padang pasir. Tubuh Tangpu yang tersegel dan menjadi batu pun kali ini retak dan pecah. Dan Tangpu kini kembali bersama dengan ingatan penuhnya. Dia kemudian berkata, "Guru menyegel dan membuatku tertidur selama beberapa dekade. Dan saat aku terbangun, klan besar terpencil telah tertimbun oleh pasir. Kemakmuran yang ada di masa lalu telah terkubur dan digantikan oleh kesunyian yang tidak berujung, di mana kehidupan tak akan pernah muncul kembali di tempat ini. Aku tidak bisa mencari keberadaan guru, tapi aku juga tidak bisa mendeteksi tanda-tanda dari iblis Yimo. Layaknya rumah tua, semuanya telah menghilang tanpa ada yang tersisa. Satu-satunya yang tersisa adalah potongan plakat jiwa milik guru ini. Plakat itu tidak menjadi abu seperti plakat jiwa lainnya. Jadi aku sangat yakin bahwa guru masih hidup. Tidak peduli sebesar apapun langit membentang, tidak peduli seluas apapun bumi memanjang, tidak peduli berapa banyak tahun berlalu, aku akan terus mencari guru. Selama potongan plakat jiwa tidak hancur, aku akan selalu yakin bahwa guru masih hidup di suatu tempat di dunia ini. Meskipun aku harus mencari hingga ratusan tahun, meskipun aku harus kembali ke klan besar terpencil untuk menjaga reruntuhan yang sudah usang, meskipun aku menjadi tua dengan kehidupan yang tersisa beberapa hari lagi, selama aku terus yakin, aku akan terus berada di sini. Guru, meskipun tubuh ini menjadi mayat hidup dan jiwaku sudah tidak ada, aku akan selalu di sini menunggu Anda datang kembali. Itulah sebabnya Tangpu menjadi mayat sekte kuno yang selalu menjaga tempat ini. Dan dia tidak akan membiarkan siapapun yang datang membawa pergi barang apapun dari istana yang dia bangun tepat di bawah menara seni bela diri. Lindong yang melihat leluhur Simbul dan Tangpu dari tadi berdiri berhadapan pun kali ini bertanya, ada apa dengan mereka? Xiao Diao pun mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu. Sang guru kemudian merasa bersalah karena dirinya Tangpu menjadi seperti ini. Namun Tangpu tidak pernah menyalahkan gurunya sendiri, karena dia merasa sebagai murid sudah sepantasnya dia melindungi apapun yang sudah dipercayakan sang guru kepadanya. Sang guru kemudian bertanya, kenapa Tangpu harus menyiksa dirinya sendiri dengan menjadikan tubuhnya sebagai boneka. Kesadarannya telah menghilang dan yang tersisa hanyalah sebuah kegigihan.
Sambil membuka telapak tangannya, Tangpu menunjukkan pecahan pelakat jiwa milik sang guru dan mengatakan bahwa semuanya karena ini. Sang guru pun kaget karena alasan Tangpu menjaga tempat ini selama ribuan tahun. Semuanya hanya karena pelakat jiwa itu. Sang guru pun merasa andai jasad aslinya masih hidup sekalipun, tidak ada gunanya Tangpu tinggal di tempat ini terlalu lama. Karena sejatinya, klan besar terpencil hanya tinggal sebuah nama di dalam sejarah saja. Hal ini tidak sebanding dengan pengorbanan Tangpu yang merubah dirinya menjadi boneka. Tangpu kemudian menjawab perkataan gurunya, bahwa dulu sang guru pernah berkata selama dirinya masih hidup, maka klan besar terpencil tidak akan pernah binasa. Untuk alasan itulah Tangpu masih di sini, di mana artinya klan besar terpencil masih hidup hingga saat ini. Sang guru pun merasa Tangpu masih saja keras kepala seperti dulu, meskipun dirinya mendekati kematian. Tangpu kemudian berkata bahwa kebaikan dari sang guru tidak akan pernah dia lupakan. Sang guru pun menyerah melawan keras kepalanya Tangpu ini. Tidak lama setelah itu guru pelahap menoleh pada Lindong dan memanggilnya. Hal itu membuat Lindong menjadi kaget. Guru Simbol Pelahap kemudian berkata bahwa dia sudah tidak bisa membantu Lindong saat ini. Lebih baik Lindong sekarang pergi mencari batu simbol pelahap yang telah dicuri. Karena sang guru Simbol Pelahap percaya bahwa Lindong berjalan di jalan kebenaran dan dia pasti akan menjadi pewaris serta pemilik batu simbol pelahap selanjutnya. Lindong pun berterima kasih atas kepercayaan dari guru Simbol Pelahap, dan sang guru menyuruh Lindong untuk berjuang. Guru Simbol Pelahap pun menyuruh Tangpu untuk membantu Lindong, dan Tangpu akan mengikuti perintah gurunya itu. Guru Simbol Pelahap kemudian mengatakan bahwa saat ini masalah antara Lindong dan juga Tangpu sudah selesai. Kekuatan Yuan dari sang guru juga akan habis dan dia akan menghilang. Tidak lama kemudian guru Simbol Pelahap benar-benar lenyap. Namun dia masih meninggalkan pesan pada Tangpu bahwa meski tidak bisa seperti dulu lagi, sang guru masih berharap akan bisa bertemu Tangpu suatu hari nanti. Tangpu mengiyakan kata-kata gurunya itu. Sambil melihat Tangpu, Lindong berkata, apakah boneka Tangpu ini akan benar-benar membantunya? Namun Xiao Diao menyuruh Lindong untuk bersikap biasa saja. Tidak lama kemudian Tangpu mengangkat tangannya dan mengeluarkan cahaya biru ke arah Lindong. Hal itu membuat Lindong panik karena tas Qian Kun yang berisi pil nirwana tertarik oleh Tangpu. Lindong merasa kesal, kenapa Tangpu masih saja mengambil pil itu? Padahal masalah ini sudah selesai. Xiao Diao pun mengomel. Untung yang diambil hanyalah tas Qian Kun saja, bukan nyawa Lindong. Seharusnya dia bersyukur tidak mati di tangan Tangpu. Tidak lama kemudian Tangpu melempar tas Qian Kun yang berisi pil nirwana ke udara, dan tiba-tiba keluarlah bayangan tengkorak hitam raksasa berwarna hitam pekat. Hal itu membuat Lindong menjadi kaget, dan Xiao Diao berkata bahwa itu adalah kutukan yang sangat kuat. Jika Lindong menggunakan pil nirwana itu, nyawanya bisa terancam. Tiba-tiba kutukan itu pun lenyap oleh Tangpu. Hal ini membuat Lindong bingung apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Tangpu. Tiba-tiba saja Tangpu melempar tas Qian Kun berisi pil nirwana itu kembali ke tangan Lindong. Dan dia berkata, aku berikan pil nirwana klanku kepadamu. Lindong pun merasa sangat senang karena di dalam tas Qian Kun itu terdapat ratusan pil nirwana. Xiao Diao kemudian memuji Lindong bahwa bocah ini memiliki keberuntungan yang luar biasa. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya?
Apakah Tang Pu akan benar-benar membantu Lindong dalam mencari batu simbol pelahap yang telah dicuri? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 8. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tang Pu yang sudah bersumpah untuk menjaga warisan dari klan besar terpencil tidak bisa ikut Lindong keluar dari tempat ini karena dia benar-benar memegang janjinya demi rasa terima kasih pada sang guru, karena kebaikan gurunya telah menyelamatkan hidup Tang Pu serta mengubah seluruh hidupnya. Meskipun di dunia ini gunung-gunung berpindah, lautan menjadi kosong, atau bahkan seluruh dunia berubah sekalipun, selama raga Tang Pu masih ada di tempat ini, maka jiwanya akan tetap teguh. Meskipun waktu terus berjalan dan bintang-bintang di langit terus berputar, Tang Pu akan berada di reruntuhan tempat ini untuk menjaga sisa-sisa klan besar terpencil. Dan dia berharap bahwa suatu hari nanti gurunya akan kembali, karena Tang Pu akan selalu menunggu sang guru. Dikarenakan Tang Pu tidak bisa meninggalkan klan besar terpencil, pada akhirnya Lindong harus keluar bersama dengan Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Di luar dimensi klan besar terpencil sudah ada kelompok yang menunggu Lindong. Ternyata itu adalah kelompok dari Teng Lei. Anak buah Teng Lei pun menyuruhnya untuk kembali ke klan boneka bayangan karena takut jika mayat sekte kuno mengejar mereka sampai tempat ini. Namun Teng Lei tetap tidak mau pergi karena dia akan memastikan bahwa Lindong benar-benar tewas. Karena Teng Lei tidak terima dia dikalahkan oleh Lindong menggunakan boneka simbol tingkat tingginya. Jika ayah Teng Lei tahu dirinya dikalahkan oleh Lindong, pasti ayahnya akan sangat marah. Maka dari itu, Teng Lei harus memastikan bahwa Lindong sudah mati dibunuh oleh mayat sekte kuno itu. Namun tiba-tiba saja Lindong, Xiao Yan dan juga Xiao Diao muncul dari langit dan mereka bertiga terjatuh dengan kecepatan yang tinggi. Lindong pun berteriak, "Awas, menyingkirlah!" Karena pada saat ini posisi Lindong ternyata berada tepat di atas Teng Lei, yang pada akhirnya kelompok Lindong pun benar-benar terjatuh menimpa tubuh Teng Lei yang ada di bawahnya. Lindong yang panik karena menimpa tubuh seseorang. Dia pun bertanya, "Hei, apa kau masih hidup?" Teng Lei pun menoleh dan dia kaget karena ternyata orang yang menimpa tubuhnya adalah Lindong. Teng Lei kali ini tidak terima mengetahui bahwa Lindong masih hidup. Dia kemudian mengajak seluruh anak buahnya untuk mengeroyok Lindong. Setelah bertarung beberapa saat, Teng Lei pun kalah dan dia babak belur. Teng Lei yang ketakutan pun kemudian meminta maaf pada Lindong. Dan Lindong hanya tersenyum karena seseorang seperti Teng Lei memang pantas untuk dihajar. Lindong benar-benar kaget karena setelah keluar dari dimensi monumen tua itu kekuatannya meningkat dengan pesat. Xiao Diao juga merasa bahwa pemulihan kekuatannya juga lumayan banyak. Teng Lei yang sudah babak belur pun kali ini ditanya oleh Lindong, "Karena kamu adalah tuan muda dari klan boneka bayangan, siapa nama ayahmu?" Teng Lei pun menjawab bahwa ayahnya bernama Teng Sa dan dia merupakan ketua klan boneka bayangan. Lindong pun kali ini memiliki pemikiran yang cukup cerdik. Dia akan menggunakan Teng Lei sebagai sandera dan menukarkan dengan batu simbol pelahap yang telah dicuri oleh Teng Sa dari klan besar terpencil. Mengetahui dirinya akan dijadikan sandera oleh Lindong, Teng Lei pun marah dan mengatakan jika Lindong berani melakukan hal itu, maka ayahnya dan seluruh klan boneka bayangan tidak akan pernah tinggal diam. Mereka pasti akan memburu Lindong. Namun Lindong tidak pernah takut dengan hal itu, karena Lindong merasa bahwa Teng Lei kali ini terlalu berisik. Lindong pun kembali menghajar Teng Lei, dan hal ini membuatnya benar-benar ketakutan dengan Lindong.
Lindong yang sudah menyusun strategi dengan matang kali ini sudah memantapkan dirinya untuk pergi ke kota boneka bayangan, di mana tempat itu juga merupakan markas besar dari klan boneka bayangan, dan Lindong ke sana akan kembali mengambil batu simbol pelahap. Cerita kemudian berpindah ke kota boneka bayangan, di mana pada saat ini seorang anggota klan boneka melapor pada Tengsa bahwa Tuan Muda Tengle hingga saat ini keberadaannya tidak diketahui. Apakah para anggota harus mencari keberadaan Tuan Muda Tengle? Bukannya panik karena putranya tidak ada kabar, namun Tengsa malah menyuruh pelapor untuk melupakan saja hal itu. Karena jika sampai Tengle diculik oleh orang, berarti dia adalah orang yang lemah karena tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Apalagi selama ini, Tengle hanya membuat susah sang ayah. Daripada memikirkan putranya yang selalu membuat masalah, Tengsa lebih memilih fokus untuk membuka segel pusaka yang dia curi dari klan besar terpencil. Dan semua orang di klan boneka bayangan harus memprioritaskan pada hal ini. Karena jika klan boneka bayangan bisa mendapatkan batu simbol pelahap, maka seluruh benua ini bisa dikuasai oleh Tengsa. Dan hal itu tidak bisa dibandingkan dengan nyawa Tengle yang tidak berharga. Cerita kemudian berpindah di luar kota boneka bayangan. Di sana ada banyak penjaga yang sedang berjaga di depan pintu gerbang. Setiap orang yang akan masuk ke dalam kota boneka bayangan harus lolos dari pemeriksaan para penjaga, di mana pada saat ini Lindong pun menyamar untuk bisa masuk ke dalam kota. Lindong kemudian dihentikan oleh salah satu penjaga. Dia pun ditanya, untuk tujuan apa kedatanganmu ke tempat ini? Lindong pun menjawab bahwa dia akan berbisnis. Karena tidak mau ribet dengan pemeriksaan, Lindong pun menyuap penjaga agar dia lolos dari pemeriksaan ini. Si penjaga pun menerima suap dari Lindong dan dia kemudian bertanya, "Sepertinya Anda tidak asing. Apakah Anda pernah ke sini sebelumnya?" Lindong pun menjawabnya bahwa dia baru pertama kali datang ke kota ini. Namun tiba-tiba saja Xiaodio memberitahu Lindong untuk melihat sesuatu. Lindong pun menoleh dan dia sangat kaget. Karena pada saat ini wajah Lindong terpampang di poster yang sangat besar dan dia sedang dicari oleh seluruh klan boneka bayangan. Pada akhirnya, Lindong tidak jadi masuk ke kota boneka bayangan melalui gerbang utama dan dia memilih untuk pergi. Lindong dan Xiaodio kali ini pergi ke hutan. Dia kemudian bertanya pada Xiaodio, harus bagaimana? Xiaodio kemudian mengatakan bahwa kota boneka bayangan hanya memiliki satu pintu masuk dan kota itu diselimuti oleh angin puyuh hitam yang ekstrim. Bahkan kultivator tingkat penciptaan bentuk tidak bisa menerobos angin puyuh itu secara sembarangan. Namun Lindong tidak perlu khawatir karena ada Xiaodio yang akan membuat pelindung supaya Lindong bisa menerobos angin puyuh itu. Lindong pun merasa senang karena Xiaodio punya solusi yang bagus. Dan kini Lindong akan memasuki kota boneka bayangan secara diam-diam tanpa melewati pintu gerbang utama. Tidak lama kemudian Lindong dan Xiaodio sampai di sisi lain dari kota boneka bayangan. Mereka pun langsung diperlihatkan angin puyuh hitam yang besar yang menyelimuti kota itu. Xiaodio kemudian berkata, jika kultivator yang levelnya berada di bawah tingkat penciptaan bentuk, mereka akan langsung tercabik-cabik saat menerobos angin puyuh tersebut. Lindong pun masih tidak percaya jika anginnya seseram itu. Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk melemparkan batang kayu sebagai pembuktian. Dan benar saja, batang kayu yang dilempar oleh Lindong ke dalam angin puyuh seketika hancur menjadi debu. Namun Lindong tidak perlu takut karena Xiaodio akan memberikannya perlindungan agar bisa menerobos masuk ke dalam angin puyuh itu. Xiaodio kemudian mengaktifkan teknik rahasia klan Martir Langit, yaitu lingkaran cahaya ungu. Hal itu bisa melindungi tubuh Lindong hingga beberapa jam ke depan, dan angin puyuh hitam yang mengerikan tidak akan bisa melukai tubuh Lindong sedikit pun. Lindong kemudian bergegas memasuki angin puyuh hitam itu. Dia pun senang karena kata-kata Xiaodio ternyata bisa dipercaya.
Setelah berhasil menerobos pertahanan angin boyo, Lindong segera memanjat dinding kota boneka bayangan. Di atas dinding itu sudah ada 2 prajurit yang sedang berjaga. Salah satu prajurit merasa bahwa ada seseorang di balik dinding ini. Namun prajurit lainnya berkata untuk tidak ngelantur, karena tidak ada seorang pun yang bisa menerobos angin puyuh pelindung kota ini. Lagi pula upacara pembukaan segel akan segera dimulai. Mereka berdua harus bergegas menuju upacara itu. Setelah 2 penjaga tadi pergi, Lindong pun segera naik ke atas dinding. Dan dia kali ini berkata, upacara pembukaan segel, itu pasti upacara pembukaan segel simbol pelahap. Xiaodio, kita harus segera bergegas. Dan kini dari kejauhan Lindong melihat banyak aktivitas di alun-alun kota boneka bayangan. Setelah Lindong melihat dari jarak yang cukup dekat, dia melihat banyak kultivator terkuat di klan boneka bayangan berkumpul di alun-alun. Xiaodio kemudian berkata bahwa sepertinya mereka semua akan mengerahkan seluruh kekuatan dari klan boneka bayangan untuk membuka segel yang mengunci tempat penyimpanan batu simbol pelahap. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah para kultivator itu mampu membuka segelnya? Dan apakah Lindong akan berhasil merebut batu simbol pelahap dari tangan Tengsa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 9. Oke lah, nggak usah cacit banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang melihat banyak kultivator hebat dari klan boneka bayangan berkumpul di alun-alun kota pun menjadi bingung harus berbuat apa. Namun Xiaodio mengatakan bahwa Lindong harus mengamati terlebih dahulu sambil menunggu kesempatan yang bagus dan tidak perlu terburu-buru. Tidak lama kemudian, ketua klan boneka bayangan yang bernama Tengsa pun hadir di tempat itu. Dia kemudian berkata pada semua anggota klan boneka bayangan bahwa klan ini sudah berdiri cukup lama. Namun mereka belum bisa mendapatkan reputasi yang bagus agar bisa disejajarkan dengan 4 klan besar di dinasti Yan ini. Karena sejujurnya, kekuatan klan boneka bayangan masih belum bisa menandingi kekuatan 4 klan besar. Namun semua itu akan segera bisa diatasi, karena pada saat ini klan boneka bayangan mendapatkan sebuah pusaka terpendam dari klan besar terpencil. Namun pusaka itu berada di dalam kotak yang dilindungi oleh segel yang kuat. Maka dari itu, Tengsa mengundang semua anggota klan boneka bayangan ke sini adalah untuk membantunya membuka segel pelindung pusaka itu. Jika klan boneka berhasil mendapatkan pusaka ini, maka kekuatan mereka akan melonjak dan bisa menguasai seluruh benua. Semua anggota klan boneka bayangan pun setuju dan mendukung penuh ketua mereka. Hal ini membuat Lindong merinding mendengar teriakan dari seluruh anggota klan boneka bayangan. Tengsa pun merasa bangga dengan para anggotanya yang mendukung semua rencananya. Dan kini upacara pembukaan segel pun dimulai. Tengsa dengan cepat menyalurkan kekuatan Yuan pada segel itu. Hal ini membuat lapisan pertama dari segel pelindung pun hancur. Namun batu simbol pelahap itu masih terlindungi oleh segel hitam pekat yang sangat kuat. Tengsa pun berteriak pada semua anggotanya bahwa mereka harus bergerak sesuai dengan aba-aba, karena saat ini mereka akan mengaktifkan segel gugusan 9 bayangan mistik untuk menghancurkan segel pelindung hitam pekat. Tidak lama kemudian di langit pun muncul sebuah segel merah raksasa buatan dari seluruh anggota klan boneka bayangan. Mereka semua menyalurkan kekuatan Yuan pada segel itu dan membuat segel gugusan 9 bayangan mistik semakin kuat dan mengerikan. Tak lama kemudian segel gugusan 9 bayangan mistik mengeluarkan sebuah serangan dahsyat yang langsung mengarah pada segel hitam pekat di bawahnya. Yang pada akhirnya benturan 2 segel mengerikan itu membuat ledakan besar dan cahaya yang menyilaukan. Lindong pun panik setelah melihat hal itu. Dan semua anggota klan boneka bayangan menunggu hasilnya. Apakah mereka berhasil menghancurkan segel hitam pekat atau tidak? Tiba-tiba saja sebuah keributan terjadi karena tidak lama setelah itu ada 3 orang pemuda berlari menuju batu simbol pelahap. Mereka pun berteriak bahwa batu pusaka itu akan menjadi milik mereka.
dan mereka tidak akan membiarkan batu pusaka menjadi milik klan boneka. Tengsa pun sudah menduga pasti akan ada mata-mata dalam upacara penghancuran segel ini. Namun dia masih terlihat santai karena sepertinya Tengsa sudah mengetahui sesuatu. Lindong yang melihat 3 pemuda berlari dan akan mengambil batu simbol kali ini panik dan takut jika batu itu diambil oleh 3 penyusup tadi. Namun Xiaodio mengatakan bahwa Lindong harus bersantai karena batu simbol pelahap tidak sesederhana yang dipikirkan oleh Lindong. Dan benar saja, 3 penyusup yang ingin mengambil batu simbol pelahap tiba-tiba saja tersedot masuk ke dalam batu itu. Dan seketika, tubuh mereka pun lenyap tanpa sisa. Semua orang yang melihat 3 penyusup tadi ditelan oleh batu simbol pelahap menjadi kaget dan ketakutan. Dan Tengsa berkata bahwa penyusup itu sangat bodoh. Jika batu simbol pelahap mudah didapatkan, pasti Tengsa tidak akan tinggal diam dan menunggu waktu mereka bergerak. Dan kini, upacara ini sudah memasuki tahap puncak. Tengsa pun meminta 2 tetua klan boneka bayangan untuk membantunya. Tak lama kemudian Tengsa mengeluarkan kekuatan yang mengerikan dan menciptakan sebuah jurus yang bernama bayangan malapetaka pembelah langit. Yang pada akhirnya bayangan naga hitam raksasa pun muncul di atas Tengsa. Lindong pun kali ini merasakan bahwa bayangan naga yang diciptakan oleh Tengsa benar-benar memiliki aura yang sangat mencekam. Xiaodio pun menimpali bahwa aura itu adalah gabungan dari bayangan naga dan segel gugusan 9 bayangan mistik, di mana hal itu memiliki kekuatan penghancur yang dahsyat sehingga auranya menjadi sangat mengerikan seperti itu. Naga hitam raksasa kali ini mengeluarkan sebuah semburan cahaya hitam ke arah batu simbol pelahap di bawahnya. Seketika permukaan bola yang melindungi batu itu pun meleleh seperti es yang terkena semburan api. 2 tetua serta Tengsa pun senang karena mereka berhasil membuka seluruh lapisan segel. Lindong pun semakin panik karena batu simbol pelahap sudah tidak memiliki segel lagi dan dia akan segera bergerak. Namun Xiaodio lagi-lagi menyuruh Lindong untuk bersantai karena batu simbol pelahap tidak akan sesederhana itu. Dan benar saja, tiba-tiba muncul Pak Tua Heimo atau guru simbol pelahap dari dalam batu itu. Dan dia berkata, "Siapa orang yang ingin mengambil batu simbol pelahap milikku?" Pak Tua Heimo atau Heian itu kemudian memperkenalkan diri bahwa dia adalah pemimpin dari sekte besar terpencil. Siapapun yang menginginkan warisannya harus mendapatkan persetujuan darinya. Semua orang kali ini menjadi kaget. Begitu juga dengan Lindong. Namun Lindong merasa bahwa kali ini guru simbol pelahap tampak berbeda dari biasanya. Tengsa yang melihat sang guru simbol pelahap pun kali ini menjadi panik karena dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan. Tengsa pun menebak bahwa ketua dari klan besar terpencil itu sepertinya berada di level nirwana. Namun Tengsa yang tidak mau menyerah untuk memiliki batu simbol pelahap pun pada akhirnya melakukan serangan. Karena menurutnya, sekuat apapun guru simbol pelahap, dia hanyalah sesosok roh dari masa lalu. Tengsa tidak akan takut dan akan melawan guru simbol pelahap menggunakan bayangan naga hitam miliknya. Dengan cepat naga hitam pun mengeluarkan semburan ke arah guru simbol pelahap. Namun tampaknya sang guru tidak berniat menghindari serangan dari Tengsa. Ketika serangan Tengsa itu hampir mengenai sang guru pelahap, dengan cepat sang guru pun mengangkat jarinya dan menahan serangan Tengsa hanya dengan 1 jari saja. Hal ini membuat tetua klan boneka dan Tengsa merasa tidak percaya bahwa teknik terkuat dari klan boneka bayangan hanya dihadapi dengan 1 jari saja. Lindong pun merasa takjub dan dia bertanya-tanya, sebenarnya level apa yang dimiliki oleh guru simbol pelahap itu? Xiaodio kemudian berkata bahwa roh dari guru simbol pelahap saat ini hanya memiliki sebagian dari kekuatan aslinya. Ketika dia masih hidup, kemungkinan levelnya berada di tahap kematian yang mendalam. Jika tidak, maka dia tidak akan bisa mengendalikan batu simbol pelahap. Lindong yang mendengar level tahap kematian mendalam seketika terpana karena dia merasa betapa kuatnya guru simbol pelahap itu. Bahkan selama ini, Lindong belum pernah mendengar ada orang yang mencapai tahap itu. Lindong pun bertanya-tanya, jika dirinya memiliki batu simbol pelahap, apakah dirinya akan memiliki kekuatan seperti guru pelahap?
Tengsa yang masih tidak mau menyerah untuk memiliki batu simbol pelahap yang sudah dia dapatkan dengan susah payah pun menyuruh semua anggota klan boneka untuk menyalurkan semua kekuatan Yuan mereka ke dalam segel dan ditambah dengan sejuta pil Yuan murni. Selama bisa menyingkirkan roh guru pelahap, maka klan boneka akan menjadi yang terkuat di dunia ini. Guru simbol pelahap yang mendengar perkataan dari Tengsa pun mengatakan bahwa pandangan Tengsa benar-benar sempit dan dia terlalu meremehkan sang guru pelahap. Dan kini guru simbol pelahap mengangkat jarinya. Dia pun akan menunjukkan kekuatan asli dari level tahap kematian mendalam, yaitu jurus kehampaan yang mematikan. Sebuah cahaya hitam pun muncul dari jari sang guru pelahap. Tiba-tiba aura di tempat itu menjadi sangat mengerikan. Semua orang merasakan bahwa kekuatan yang digunakan oleh guru pelahap adalah kekuatan untuk penarikan jiwa. Dan kini, jiwa mereka semua terasa seperti ditarik paksa dari dalam tubuh mereka. Bahkan naga hitam milik Tengsa pun juga tertarik. Semua orang merasakan kekuatan jiwa mereka benar-benar terserap. Hal itu membuat Tengsa panik, dan seketika naga hitam miliknya pun lenyap. Guru pelahap lalu menegaskan bahwa siapapun yang tidak memiliki persetujuan darinya, maka tidak diperkenankan untuk memiliki batu simbol pelahap. Kedua tetua klan boneka pun kali ini berkata pada Tengsa bahwa mereka tidak bisa memaksakan serangan karena bisa-bisa kekuatan jiwa mereka akan diserap habis. Tengsa pun menahan emosinya karena usaha yang dia lakukan pada akhirnya menemukan sebuah kebuntuan. Dia kemudian berpikir, apakah dia harus meminta bantuan pada sekte iblis besar dan juga sekte Wuzong. Di saat Tengsa sedang memikirkan rencana lain, tiba-tiba keributan kembali terjadi. Karena pada saat ini ada seorang pemuda yang tiba-tiba melompat ke dalam altar batu simbol pelahap berada. Dan dia akan segera mengambil batu simbol itu. Tengsa pun tidak bertindak karena menganggap bahwa dia hanyalah pemuda biasa dan paling juga akan diserap oleh batu simbol pelahap. Yang pada akhirnya si pemuda berhasil mengambil batu simbol pelahap itu. Kemudian guru pelahap pun berkata, "Aura ini, sepertinya kau sudah mendapatkan persetujuan dariku. Karena kau adalah orang yang baik, sekarang batu simbol pelahap itu menjadi milikmu." Yang ternyata orang itu adalah Lindong. Lindong pun senang karena berhasil mendapatkan batu simbol pelahap. Dan Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk segera kabur dari tempat ini. Kedua tetua klan boneka pun kaget dan mereka berkata bahwa bocah itu adalah Lindong. Sontak Tengsa pun juga kaget mengetahui hal itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhasil kabur dari orang-orang klan boneka setelah dirinya berhasil mengambil batu simbol pelahap? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 10. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Semua orang kali ini heboh mengetahui bocah itu bisa mengambil batu simbol pelahap. Padahal 3 orang sebelumnya aja tersedot ke dalam batu simbol pelahap itu. Hal ini memperlihatkan bahwa seolah-olah bocah itu yang terpilih menjadi pemilik batu pelahap. Kedua tetua klan boneka bayangan sangat yakin jika itu adalah Lindong. Dia adalah penculik Tenglei dan kali ini bahkan berani menyusup dan mengambil batu simbol pelahap. Hal ini benar-benar membuat Tengsa sangat emosi. Dia pun kemudian berteriak dan menyuruh semuanya untuk diam. Meskipun batunya telah diambil oleh Lindong, namun segelnya sudah terlepas. Yang perlu dilakukan kali ini hanyalah menangkap Lindong dan merebut kembali batu simbol pelahap itu. Lindong pun kini kabur secepat mungkin. Namun Lindong tidak pernah takut. Malahan dia merasa bangga karena bisa mengambil batu simbol pelahap di depan banyak orang. Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk tidak terlalu senang terlebih dahulu karena situasi kali ini benar-benar sangat genting. Hal itu dikarenakan orang satu kampung sedang mengejar Lindong pada saat ini.
Xiaodio kemudian menyuruh Lindong untuk kabur ke pegunungan Yin misterius. Lindong pun memanggil Xiaoyan karena dia kali ini butuh bantuan Xiaoyan agar bisa terbang lebih cepat. Namun tiba-tiba saja di belakang Lindong ada serangan kepala tengkorak raksasa. Dengan cepat Lindong pun menghindari serangan itu. Ternyata di depan Lindong pada saat ini sudah ada orang yang menghadangnya. Lindong pun bertanya, siapa orang itu? Dan Xiaodio merasakan bahwa kekuatan orang di depannya itu sangat kuat, dan itu pasti Tengsa, si ketua klan boneka bayangan. Tengsa yang sudah sangat emosi pun kemudian berkata, jadi kau Lindong ya? Kau benar-benar punya nyali sampai berani masuk ke dalam kota boneka bayangan. Tapi berkat itu, aku jadi tidak kesulitan mencarimu. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun tiba sambil membawa Teng Lei di punggungnya. Namun Tengsa masih belum sadar jika orang yang berada di punggung Xiaoyan adalah putranya. Tengsa pun berkata pada Lindong, kau mau kabur dari ketua klan ini? Kau sangat bermimpi. Simbol pelahap dan nyawamu yang tidak berharga itu akan kuambil keduanya. Namun tiba-tiba saja Lindong sambil tersenyum dia berkata, ketua klan Tengsa, apa kau lupa anakmu ada di tanganku? Biarkan kami lewat atau aku akan membunuhnya. Teng Lei pun kali ini merengek pada sang ayah supaya dia diselamatkan dari tangan Lindong. Semua anggota klan boneka bayangan tidak terima Lindong menyandra Teng Lei, dan Tengsa menganggap Lindong benar-benar bocah yang brengsek. Suasana pun sejenak menjadi sunyi dan menegangkan. Namun Tengsa yang geram dengan Lindong pun, dia menyuruhnya untuk memberikan batu simbol pelahap dan juga putranya. Maka Lindong akan dibiarkan pergi dari tempat ini. Namun Lindong bukanlah orang yang bodoh. Dia pun kali ini tahu rencana Tengsa. Jika keduanya diberikan, maka Lindonglah yang akan dirugikan. Tengsa kemudian berbisik pada tetua di belakangnya untuk bersiap dan menunggu kesempatan. Lindong yang tahu trik busuk Tengsa pun mengancam, jika dia berani macam-macam, maka Teng Lei akan benar-benar dilukai. Tengsa kemudian mengatakan jika dirinya akan melepaskan Lindong asalkan tidak melukai Teng Lei saat ini. Setelah Lindong keluar dari kota ini, dia harus segera melepaskan putranya. Lindong pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tengsa. Dia pun mengajak Xiaoyan untuk segera pergi dari kota ini. Namun secara tiba-tiba Tengsa melepaskan serangan tombak tulang penghancur karena dia tidak akan membiarkan Lindong lolos dari kota boneka bayangan. Hal itu membuat Lindong kaget karena serangan Tengsa itu bisa melukai putranya sendiri. Teng Lei yang panik melihat tombak tulang ayahnya meluncur dengan cepat, dia pun mengaktifkan perisai di tubuhnya, dan Lindong juga segera mengaktifkan tubuh giok petirnya. Namun Xiaodio merasakan bahwa tombak tulang Tengsa itu memiliki kekuatan menghancur, dan benar saja, tombak itu seketika dengan mudah menembus perisai milik Teng Lei dan bahkan menembus dadanya. Tombak itu pun kemudian mengenai lengan kiri dari Lindong. Hal ini membuat Xiaodio dan juga Xiaoyan jadi panik. Lindong pun terlempar sambil mengutuk Tengsa yang kejam, dan untungnya serangan tombak itu tidak mengenai bagian vital dari Lindong. Xiaodio pun kemudian berkata bahwa Tengsa benar-benar gila karena dia bahkan tega melukai putranya sendiri. Dan menurut Lindong, simbol pelahap lebih berharga di mata Tengsa dibandingkan dengan nyawa anaknya. Tengsa pun kemudian berkata bahwa penyanderaan anaknya adalah hal sepele yang tidak akan menghalangi rencananya. Teng Lei pun kali ini terjatuh dan dia dikejar oleh salah satu tetua klan boneka bayangan. Sambil kabur, Lindong mengatakan bahwa Tengsa benar-benar iblis, dan Xiaodio pun menyuruh Lindong untuk fokus kabur saja. Dia pun menyuruh Xiaoyan untuk terbang secepat mungkin. Tetua sekte boneka kemudian melapor bahwa Teng Lei saat ini masih hidup, dan Tengsa berkata tentu saja, karena serangannya tidak mengenai organ vital dari Teng Lei. Tengsa kemudian menyuruh tetua klan boneka untuk menjalankan rencananya, yaitu menjaga kota ini dari 3 sisi. Karena Lindong benar-benar tidak akan diperbolehkan kabur dari kota boneka bayangan, dan batu simbol pelahap itu harus menjadi milik Tengsa.
Lindong yang panik kemudian menyuruh Xiaoyan untuk terbang lebih cepat, dan Xiaoyan pun menambah kecepatan terbangnya. Dalam terbangnya itu Lindong bertanya pada Xiao Diao, jika dirinya terpojok nanti, apa mereka harus melawan Tengsa? Xiao Diao pun menjawabnya jangan, karena kekuatan Tengsa pada saat ini tidak lebih lemah dari Lin Langtian. Selain itu, anggota klan boneka bayangan juga sangat banyak. Meskipun Xiao Diao ikut bertarung, mereka tidak akan sanggup menghadapi orang-orang dari klan boneka bayangan. Kali ini Tengsa sudah berada tepat di belakang Lindong. Hal ini membuat Lindong tidak percaya bahwa Tengsa itu benar-benar cepat. Dan kali ini, Lindong harus segera mencari celah untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja di depan Lindong terlihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Xiao Diao pun menyuruh Lindong dan Xiaoyan untuk berhenti. Hal ini membuat Lindong tidak percaya akan ada hal seperti itu yang menghalangi mereka. Karena pada saat ini, di depan Lindong ada celah yin misterius. Dan siapapun yang masuk ke dalam sana bisa mati. Karena yin misterius adalah pusat dari angin puyuh hitam pelindung kota ini. Angin di dalam celah itu 10 kali lebih kuat dibandingkan angin puyuh yang pernah dia lihat. Bahkan seorang kultivator level nirwana sekalipun bisa tercabik-cabik jika masuk ke dalamnya. Lindong kemudian bertanya, apa pelindung cahaya ungu tidak bisa digunakan untuk menerobos? Xiao Diao pun menjawabnya bahwa itu tidak bisa. Dan kini posisi Lindong benar-benar terpojok. Di belakangnya pun Tengsa langsung berkata, hehe, ada apa? Kenapa kau belum lari? Sudah, serahkan saja batu simbol pelahap itu. Mungkin sebelum kau mati, ketua klan ini tidak akan terlalu banyak menyiksamu. Lindong pada saat ini benar-benar dalam posisi yang penuh dengan kebuntuan karena di depannya ada celah yin yang mengerikan dan di belakangnya ada musuh yang mengepung. Dia benar-benar tidak bisa kabur. Tengsa pun tersenyum dan dia mengatakan bahwa dirinya harus berterima kasih pada Lindong. Jika bukan karena Lindong, mungkin Tengsa tidak akan mampu menghancurkan segel batu pelahap yang terakhir. Lindong pun geram dan dia bertanya, apa Tengsa tidak peduli dengan nyawa anaknya? Tengsa pun kemudian menjawabnya, sebagai ketua klan dia tidak akan pernah memikirkan hal seperti itu. Karena bagaimanapun juga, kekuatan adalah hal yang utama. Dia akan menyerang tanpa pandang bulu agar bisa menguasai dunia ini. Karena emosi yang seperti itu sungguh sangat tidak berguna. Dan itu hanya akan dianggap lemah oleh orang lain. Sambil tersenyum Lindong pun menjawab, aku tidak sama denganmu. Tanpa orang-orang yang ingin aku lindungi, tanpa halangan dan juga cobaan itu, aku tidak akan menjadi siapa-siapa di kotaku. Aku bisa menjadi seperti ini berkat mereka juga. Sambil mengatakan hal itu, Lindong pun membayangkan seluruh orang yang dia sayangi dan ingin dia lindungi, di mana salah satunya adalah Ling Qingsu. Dan menurut Lindong, keluarga dan juga saudara yang berjuang bersama akan saling membantu melewati jurang kematian. Dan orang seperti Tengsa tidak akan pernah memiliki hal itu semua. Lindong pun kemudian berjanji bahwa suatu hari nanti dia akan mengalahkan Tengsa. Tengsa yang marah dengan kata-kata Lindong pun langsung mengeluarkan segel 1000 iblis penghancur tulang. Dan dia akan mengubah Lindong menjadi orang yang lumpuh. Namun Lindong yang tidak akan pasrah pun dirinya segera mengacungkan jari ke langit dan memanggil jari pemenjara surgawi. Tiba-tiba saja dari langit keluarlah jari raksasa yang langsung beradu dengan teknik milik Tengsa. Melihat hal itu Tengsa pun kemudian berkata, tanpa kekuatan yang cukup, maka Lindong tidak akan bisa menghentikan tekniknya. Meskipun teknik milik Lindong itu merupakan teknik di ranah penciptaan bentuk, Lindong pun merasa bahwa perkataan Tengsa itu adalah benar. Dan kini Lindong dengan cepat meminta bantuan pada Xiao Diao. Xiao Diao kemudian menyalurkan energi yuan miliknya pada Lindong. Dan dalam sekejap, Lindong pun mampu membuat jari pemenjara surgawi memasuki bentuk kedua. Auranya pun meningkat dan sangat mengerikan. Hal itu membuat Tengsa merasa tidak percaya bahwa dari langit kali ini muncul jari pemenjara surgawi yang lain. Dan Lindong pun kali ini akan segera membalikkan keadaan.
Bentuk kedua dari jari pemenjara surgawi milik Lindong dinamakan jari pembelah gunung dan lautan. Lindong pun yakin bahwa dia bisa mengalahkan teknik milik Tengsa. Dan kini Tengsa benar-benar ketakutan. Dua jari milik Lindong masih saling dorong dengan teknik milik Tengsa. Para tetua dari klan boneka bayangan merasa tidak percaya bahwa teknik terkuat milik Tengsa mampu dihentikan oleh Lindong. Tengsa yang merasa dipermalukan pun kali ini menyuruh teknik segel penghancur tulangnya untuk segera meledak. Lindong pun kaget dan dia tidak percaya bahwa teknik Tengsa bisa mengeluarkan ledakan. Tidak lama kemudian segel penghancur tulang itu benar-benar meledak dengan sangat keras. Hal itu membuat Lindong terpental akibat ledakan. Pertarungan pun berakhir, dan untungnya Lindong tidak terluka akibat ledakan teknik milik Tengsa. Namun Lindong merasa bahwa Tengsa benar-benar sangat kuat, karena dengan kekuatan gabungan Xiaodio dan Lindong saja hanya bisa menghentikan satu serangan milik Tengsa. Karena level penciptaan bentuk itu memang benar-benar tidak bisa diremehkan. Tengsa pun kemudian tersenyum. Dia memuji Lindong sambil berkata, apakah Lindong akan mampu menahan lagi serangan kedua milik Tengsa dengan teknik yang sama? Karena Tengsa tahu jika Lindong kemungkinan hanya bisa mengeluarkan jari pemenjara surgawi bentuk kedua itu satu kali saja. Xiaodio kemudian berkata jika Lindong harus segera mundur dulu, dan Lindong malah mengatakan bahwa masih ada satu jalan lagi. Hal ini sontak membuat Xiaodio menjadi terkejut. Karena pada saat ini Lindong akan nekat menerobos celah angin hitam misterius. Dengan begitu, maka kelompok klan boneka bayangan tidak akan berani mengejarnya. Xiaodio pun panik dan dia berkata, apakah Lindong akan bunuh diri? Karena seorang di level nirwana saja bisa terbunuh. Apalagi Lindong yang jauh dari level itu. Dan kini Lindong akan tetap memasuki celah angin hitam apapun resikonya, daripada dia harus mati di tempat ini. Lindong kemudian berkata bahwa dia tidak akan membebani Xiaodio karena dia akan menguji keberuntungannya kali ini. Xiaodio yang panik pun mengatakan bahwa itu terlalu berbahaya. Lindong kemudian menjawabnya, kau sepertinya sudah lupa, aku memiliki sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh seorang tahap nirwana. Xiaodio langsung paham jika Lindong pada saat ini akan mencoba memakai simbol pelahap. Lindong pun berkata, bukankah itu adalah ide yang bagus? Jika batu simbolnya masih kurang, maka Lindong akan meminta bantuan dari Xiaodio. Tengsa yang masih berada di hadapan Lindong pun kemudian menyuruhnya untuk segera menyerahkan batu simbol pelahap. Namun Lindong tidak akan pernah menyerahkan batu itu pada Tengsa. Dengan cepat Lindong pun kabur bersama dengan Xiaoyan, dan dia mengatakan bahwa kekalahan Lindong hari ini akan dibalas 100 kali lipat. Tengsa pun panik karena Lindong akan menuju ke celah angin hitam misterius, dan dia menyuruh semua anak buahnya untuk menghentikan Lindong saat ini. Para tetua pun kemudian bergegas, dan Tengsa juga langsung melemparkan tengkorak pelahap. Namun hal itu masih bisa dihindari oleh Lindong dan juga Xiaoyan. Lindong pun kemudian menyuruh Xiaodio dan Xiaoyan untuk bersiap, karena mereka hampir memasuki celah angin hitam misterius. Semua pertahanan harus segera diaktifkan sekarang juga, dan pada akhirnya, boom! Lindong pun menerobos celah angin hitam itu. Dia dan Xiaoyan pun berteriak karena menahan sakit akibat celah angin hitam itu benar-benar sangat mengerikan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong masih akan tetap aman setelah dirinya menerobos celah angin hitam misterius? Karena celah itu sangat berbahaya dan juga mematikan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.